Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Pratiutami, NIM 1617051160, Prodi S1 Akuntansi. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Asimetri Informasi, Kecerdasan Emosional, Moralitas Individu, dan Peranan Panureksa terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, Studi Empiris pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Sawan. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Gede Adi Yuniarta selaku pembimbing 1, Bapak Ibu Putu Gede Diatmika selaku pembimbing 2, dan penelaah Ibu Nyaman Trisna Erawati. Adapun pokok bahasan, yang pertama latar belakang, kedua landasan teori, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, terakhir kesimpulan dan saran. Pokok pembahasan pertama latar belakang. Nah, menurut hasil survei Association of Creative Breed of Fraud Examiner pada tahun 2016 itu menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindak kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia dengan persentase 67%. Ada 3 kondisi yang menyebabkan terjadi tindak kecurangan. Yang pertama tekanan, kemudian yang kedua kesempatan, yang ketiga rasionalisasi. Organisasi yang paling rentan terjadinya tindak kecurangan adalah organisasi yang bergerak dalam bidang keuangan atau lembaga keuangan. Salah satunya di Bali itu ada lembaga keuangan yang dinamakan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Jadi lembaga perkreditan desa ini adalah lembaga keuangan atau lembaga ekonomi yang berada di masing-masing desa pakraman atau desa adat di Bali, yang mana aturannya ini tidak mengacu pada pemerintah pusat, peraturan pemerintah pusat, tetapi kepada kebijakan lokal atau awik-awik. Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng ini tidak terlepas dari adanya tindak kecurangan. Salah satunya yaitu Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Sawan. Ada 2 kasus yang terjadi. Yang pertama, kasus di LPD Pakraman Bebetin. Mantan ketua LPD melakukan penggelapan dana sebesar 2,4 miliar dan ada campur tangan dari badan pengawas. Kemudian kasus kedua itu terjadi di LPD Pakraman Sinabun. Ketua LPD melakukan korupsi sebesar 1,9 miliar. Adapun faktor yang diduga mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, yang pertama asimetri informasi. Jadi menurut Reda Dista Amalia pada tahun 2015 dan Nur Isbiatul Janah DKK pada tahun 2016 itu menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi, maka tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi semakin tinggi. Kedua, kecerdasan emosional. Itu menurut Nur Rahmatullah DKK pada tahun 2018 dan Febrian Eunika Ratu pada tahun 2019 itu menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional pada masing-masing individu, maka tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi bisa dihindari. Ketiga, moralitas individu. Menurut Nur Hisbiatul Janah DKK pada tahun 2016, Yulia Elisa pada tahun 2015, dan Nurul Akhib Datul Istiqomah pada tahun 2018 itu menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas individu, maka semakin rendah terjadinya tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan terakhir, peranan panureksa. Menurut Juanda Astari pada tahun 2014 dan Maria Margareta Karamui pada tahun 2019, itu menunjukkan bahwa semakin efektif badan pengawas di dalam organisasi, maka tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi semakin bisa diminimalisir atau dikurangi. Kemudian adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah asimetri informasi ini berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi? Yang kedua, apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi? Yang ketiga, apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi? Yang keempat, apakah peranan panureksa berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi? Pembahasan selanjutnya kajian teori. Yang pertama, teori agensi. Jadi teori agensi ini muncul ketika terjadi hubungan antara prinsipal dan agen, di mana teori ini dikembangkan oleh Jensen and McKing untuk mengatasi masalah antara prinsipal dan agen. Yang kedua, kecenderungan kecurangan akuntansi adalah suatu keinginan atau tertarik untuk melakukan kecurangan keuangan guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan dengan cara penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva. Ketiga, asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara prinsipal dan agen. Keempat, kecenderungan kecerdasan emosional atau EQ merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosinya pada diri sendiri dan orang lain sekitarnya. Kemudian selanjutnya, moralitas individu adalah sikap atau perilaku yang baik yang dimiliki oleh seorang individu dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan tanpa mengharapkan suatu imbalan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, peranan panureksa. Jadi panureksa adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa pakraman yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPD. Yang terakhir, lembaga perkreditan desa atau LPD ini merupakan lembaga keuangan yang terdapat di desa pakraman.
Adapun kerangka pemikiran yang terlihat di slide. Kemudian selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hipotesis kedua, kecerdasan emosional berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hipotesis ketiga, moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan yang keempat, hipotesis keempat, peranan panureksa berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pokok pembahasan selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian ini terletak di Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Sawan dengan 17 LPD. Rancangan penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi, kecerdasan emosional, moralitas individu, dan peranan panureksa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Populasi dalam penelitian inilah seluruh pegawai Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Sawan di 17 LPD. Sampelnya ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkan masing-masing LPD ini 3 responden, yaitu ketua LPD, bendahara, dan pegawai kasir. Kemudian jenis data ini merupakan jenis data kuantitatif dan sumber datanya primer. Metode pengumpulan data itu menggunakan kuesioner yang disebar ke 17 LPD dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Kemudian metode dan teknik analisis data itu ada 3 pengujian. Yang pertama, uji kualitas data, ada uji validasi dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik, itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Kemudian terakhir, uji hipotesis, itu ada uji regresi linear berganda, uji koefisien determinan, dan uji parsial atau uji T. Pokok pembahasan selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji kualitas data. Yang di slide itu dipaparkan hasil uji validasi data, di mana nilai korelasi antara skor item dengan skor total untuk semua item yaitu lebih kecil dari 0,05. Sehingga semua item pernyataan kuesioner, asimetri informasi, kecerdasan emosional, moralitas individu, peranan panureksa, dan kecenderungan kecurangan akuntansi dinyatakan valid. Kemudian yang kedua, hasil reliabilitas data. Semua nilai Cronbach alpha itu lebih besar dari 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner, asimetri informasi, kecerdasan emosional, moralitas individu, peranan panureksa, dan kecenderungan kecurangan akuntansi dinyatakan reliable. Kemudian selanjutnya uji asumsi klasik. Di slide itu dipaparkan hasil uji normalitas data, di mana nilai asim signifikan to tailor sebesar 0,836, yang mana ini lebih dari 0,05, maka sebaran data di atas itu berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, hasil uji multikolinearitas. Nilai V pada masing-masing variabel itu lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi itu lebih besar dari 0,1. Nilai korelasi di antara variabel bebas itu dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas. Nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual itu lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Pengujian selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, hasil analisis regresi linear berganda. Itu didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 74,130 plus 0,485x1 min 0,495x2 min 0,341x3 min 0,314x4 tambah Y. 74,130 merupakan nilai konstan plus 0,485x1 merupakan nilai koefisien regresi asimetri informasi yang bernilai positif. Nah, asimetri informasi itu mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kecenderungan kecurangan akuntansi meningkat sebesar 0,485. Min 0,495x2 ini merupakan nilai koefisien regresi kecerdasan emosional bernilai negatif. Kecerdasan emosional mengalami peningkatan 1 satuan, maka kecenderungan kecurangan mengalami penurunan sebesar 0,495. Min 0,341x3 merupakan nilai koefisien dari moralitas individu bernilai negatif. Jadi, moralitas individu mengalami peningkatan 1 satuan, maka kecenderungan kecurangan akuntansi mengalami penurunan sebesar 0,341. Min 0,314x2
itu merupakan nilai koefisien regresi peranan panureksa yang bernilai negatif. Jadi, peranan panureksa mengalami peningkatan satu satuan, maka kecenderungan kecurangan akuntansi mengalami penurunan sebesar 0,314. Kemudian yang kedua, hasil koefisien determinan. Nah, koefisien determinan itu sebesar 0,454. Hal ini menunjukkan bahwa 45,4% variabel kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh variabel asimetri informasi, kecerdasan emosional, moralitas individu, dan peranan panureksa. Sedangkan sisanya sebesar 54,6% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya hasil uji parsial atau uji T. Jadi pengambilan keputusan ini dilihat dari nilai signifikan. Apabila lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dan apabila kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut, kita lihat yang pertama, variabel asimetri informasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,002. Maka hipotesis pertama, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi diterima. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosional memiliki nilai signifikan sebesar 0,001. Ini berarti kurang dari 0,05. Jadi, hipotesis kedua, kecerdasan emosional berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi diterima. Kemudian selanjutnya, moralitas individu memiliki nilai signifikan 0,045. Ini berarti kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis ketiga yaitu moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kemudian yang terakhir, peranan panureksa itu memiliki nilai signifikan sebesar 0,010. Ini berarti kurang dari 0,05. Maka peranan panureksa berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi diterima. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, asimetri informasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ini memberikan makna bahwa semakin tinggi asimetri informasi, maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin tinggi, sehingga hipotesis pertama diterima. Ketidakseimbangan informasi ini menyebabkan pengurus LPD mendapatkan kesempatan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Reda Dista Amalia pada tahun 2015 dan Nur Isbiatul Jannah pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional, maka semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi, sehingga hipotesis kedua diterima. Pengurus LPD yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dengan mengambil keputusan yang tepat tanpa merugikan kedua belah pihak. Hasil penelitian ini sesuai dengan Nur Rahmatullah DKK pada tahun 2018 dan Febrian Eunika Ratu pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kemudian selanjutnya, moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ini memberikan makna bahwa semakin tinggi moralitas individu, maka semakin rendah terjadinya tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi, sehingga hipotesis ketiga diterima. Moralitas individu itu mencerminkan bagaimana perilaku individu di dalam organisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nur Isbiatul Jannah DKK pada tahun 2016, Yulina Elisa pada tahun 2015, dan Nurul Akhibdatul Istiqomah pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Peranan panureksa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ini memberikan makna bahwa semakin tinggi peranan panureksa, maka semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi, sehingga hipotesis keempat diterima. Badan pengawas LPD juga bertindak sebagai auditor internal untuk mengecek maupun mengontrol pengurus LPD dalam menyusun laporan keuangan agar terhindar dari manipulasi laporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Juanda Astari pada tahun 2014 dan Maria Margareta Karamoy 2019 yang menyatakan bahwa peranan badan pengawas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Pokok pembahasan terakhir, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dalam hasil penelitian ini yang pertama, asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang kedua, kecerdasan emosional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang ketiga, moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan terakhir, peranan panureksa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang selanjutnya saran. Yang pertama, bagi lembaga perkiraan desa di Kecamatan Sawan, itu diharapkan dapat selalu terbuka mengenai keadaan maupun keuangan di dalam LPD agar pihak luar mendapatkan informasi yang sebenarnya. Selain itu, selalu meningkatkan kecerdasan emosional dan moralitas di masing-masing pengurus LPD, serta selalu meningkatkan peran dari panureksa. Kemudian yang kedua, itu bagi penelitian selanjutnya, itu disarankan untuk mendapatkan variabel independen yang mempengaruhi tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi dan memperluas lokasi penelitian serta jumlah responden. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.